Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, ahibba'il kiram, yang saya hormati dan yang saya muliakan, segenap para alimil ulama, para ustaz, para kiai, para habaib, wabil khusus orang tua kita, guru kita bersama, Fadilatul Ustaz Kiai Haji Didin Hafiduddin, mata'anallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih. Itu pula orang tua kita, Bapak Profesor Sudarnoto, guru kita Bapak Habib Ahmad Al-Munawwar, Bapak Ustadz Ius, dan juga guru-guru kita Ustadz Hisham dan Bapak Rektor UIK yang tadi pamitan, Profesor Dr. Mujahidin. Kemudian segenap teman-teman Ustadz Abdul Qadir dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Ustadz Dani, ahlan wa sahlan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Di sini hadir bersama-sama kita Bapak Wali Kota Bogor. Kita doakan Bapak Wali Kota Bogor sukses dalam melaksanakan tugasnya dan selalu dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Saya langsung saja pada poin pembahasan saya. Di bulan Ramadan ini doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima doanya yang banyak dan ikhlas, yakin diterima. Insyaallah taala Israel enggak lama lagi bakal gulung tikar, bakalan bubar insyaallah. Sudah banyak analisa baik dari ulama maupun juga dari kalangan Yahudi sendiri bahwasannya mereka enggak yakin negaranya bisa bertahan. Alhamdulillahirabbil. Sekarang bayangkan aja cerita orang cinta negeri. 15 bulan tanpa rumah, makan nggak jelas, air bersih nggak jelas, obat nggak ada. Kira-kira kita nih cinta tanah air nih, bisa sanggup berapa lama tinggal di tenda? Anak sama kita, cucu sama kita, tinggal di tenda, makan nggak jelas, minum nggak jelas, obat nggak jelas. Kira-kira bisa bertahan berapa lama? Tiba-tiba ditawarin pindah. Yuk pindah tempat ke Philadelphia di Mesir. Akan disiapkan bangunan, rumah, makan jelas, rumah jelas, minum jelas, obat jelas. Kira-kira nih, bayangkan saudara sekalian, kita kalau perang, rumah hancur, tinggal di tenda, makan gak jelas, minum gak jelas, sanggup berapa lama bertahan di tenda? Tiba-tiba ditawarin, yuk pindah tempat, disiapin rumah. Kira-kira pindah atau enggak? Pindah enggak? Enggak pindah?
Anak mati lemes kelaparan di depan mata kita, masih bertahan nggak kira-kira kita? Terus obat nggak ada, orang tua kena bom, sakit, nggak ada obat. Tiba-tiba ditawarin kalau mau pindah ke satu tempat dibuatin, udah di sana. Itulah yang terjadi kalau saya ngaca diri. Secinta apapun kita dengan tanah air kita, maaf kata, apa yang terjadi di Palestina bukan buatan manusia. Bukan hasil karya ulama yang mendoktrin mereka. Bukan hasil karya dai-dai bahwa mereka cinta tanah airnya sampai kayak begitu. Dari anak kecil sampai kakek neneknya sama semuanya. Kami nggak akan keluar dari tempat ini apapun yang terjadi. Subhanallah. Itu namanya pertolongan Allah yang gerakin di luar logika manusia. Ibu-ibunya seharusnya perempuan jiwa kewanitaannya tuh muncul. Kasihan sama anaknya, kasihan sama ibunya, bapaknya yang sakit. Ternyata di Palestina lain lagi ceritanya. Ibu-ibu di sana justru mereka menjadi contoh bagi seluruh dunia Islam. Bagaimana bangunan boleh hancur, rumah boleh hancur, madrasah boleh hancur. Kemuliaan dan harga diri Muslim tidak boleh pernah tunduk dan gak boleh pernah menyerah, saudara sekalian. Takbir. Bangunan bisa dibangun lagi. Rumah yang hancur bisa dibangun. Sekolah, masjid, semua bisa dibangun.